Oke, Neri, kita mau ngebahas satu tren aneh ya, yang bisa kita bilang juga meme lah, yang namanya PP Kucing Ramadan. Dan ini tren tuh benernya kalau gue bilang gila ya. Gilanya kenapa ya? Lu cek aja ke dalam Google Trend. Itu tuh salah satu kata yang paling dicari. Terus hashtag yang paling sering dipakai juga. Dan videonya dalam seminggu ini yang paling banyak juga dipostingin sama orang. Ya biar kata videonya beda-beda, tapi temanya intinya sama. So, jadi apaan sih ini tren? Jadi ini tuh sebenarnya foto atau video kucing oren, ya itu dipakai-pakein sama kopiah, ada yang pakein hijab juga, ada yang pakai peci juga. Dan itu tuh biasanya ditambahin sama lagu-lagu yang kalau itu bisa biasa kita dengerin lah pas lebaran atau puasa. Dan dia juga ada semboyannya nih. Lu PP kucing Ramadan, gue fallback. Aneh kan semboyannya. Dan dari mana asalnya ini tren? Jadi ini tuh asalnya dari TikTok ya. Itu tuh nongolnya sekitar 2023 benernya. Dan itu juga bukan pas lagi puasa atau lagi lebaran nih. Itu pas pertengahan atau akhir lah. Jadi ada orang yang posting-postingin. Dan 2024 entah kenapa ini jadi tren. Gue sih jujur aja, gue kagak sanggup deh nge-trace videonya pertama kali siapa. Itu yang upload ratusan ribu. Dan kalau gue lihat-lihat juga yang upload pertama tuh belum tentu yang paling rame. Jadi kita nggak bisa kasih inian dan waktunya pun nggak ada kan di TikTok. Jadi kalau lu ada yang tahu, merasa tahu, ya silakan komen, ntar gue pin. Nah, tapi ya, ini tren juga ada syarat-syaratnya kayak MLM. Jadi lu katanya syaratnya mesti PP lu kucing Ramadan. Habis itu lu upload videonya. Sebenarnya sih itu dua hal yang beda ya, cuma mereka akhirnya ngegabungin. Kalau gue lihat sih efektif emang bikin video ya. Jadi video lu upload kucing Ramadan sembari lu pakai PP kucing Ramadan, entar minimal ya yang nonton itu semua jadi follower lu karena wajib fallback kan. Kalau ada komen kan misalnya videonya rame lu minta di fallback, ya otomatis tenggelam kan, lu jadi belum tentu bisa dapet. Jadi lebih pasti bikin video. Makanya lu jangan kaget ada orang tuh yang bikin video yang sama satu ID tuh, itu bisa 10 video dalam satu hari ya gara-gara beginian. Sebenarnya sih kayak trennya kalau gue bilang sama aja sama Yonakama. Lu pakai PP Gear 5, gue fallback. Ya itu aja. Cuman nih belakangan ada orang yang ngomong-ngomong ya. Oh ini mah Elgato. Oh ini mah Dudul. Ya kagak salah emang bener. Ini Elgato sama Dudul. Oh di luar namanya Elgato. Kalau di Indo namanya Dudul. Gara-gara orang ada yang account IG sama TikTok tuh pakai nick Dudul. Posting-postingin. Ini video, ini foto, ini kucing. Cuma diedit-edit pakai apps. Cuman lu lihat deh banyak komenan-komenan nih pada ngomong di yang PP Kucing Ramadan ini, RIP Elgato, RIP Dudul. Makanya gue ngecek nih apa beneran nih si Dudul udah mati. Dan setelah gue cek-cek ya, ini ngarah ke dalam satu akun TikTok ya yang nicknya Modmed. Jadi nih cewek nih seorang fotografi kucing deh kalau kita bilang ya. Dia juga sering pose-posein kucing, banyak punya kucing juga, pencinta kucing banget dah. Dan dia punya satu kucing yang udah mati yang namanya Chow Babum. Jadi nih si Chow Babum ini bener-bener mirip kalau lu lihat deh. Mukanya ya, itu lu jangan lihat kecil sama gedenya. Itu kalau lu lihat sepintas tuh bener-bener sama. Yang beda cuma bulunya aja. Kalau si Chow Babum ini oranye, kalau si Elgato itu kan rada keputih-putihan. Habis itu si Chow Babum ini punya hobi juga berdiri, sering didudukin juga di foto-foto tuh sama pemiliknya. Dan gue sebenarnya akhirnya gue tertarik ya, gue nanya ya sama teman gue yang gila-gila kucingnya. Dibilang emang muka kucing mah dari kecil ke gede ada perubahan. Kalau bulu tergantung banyak faktor, emang bisa berubah juga dari kecil ke gede. Jadi kalau kita bilang ya belum tentu juga sih si Elgato ini si Chow Babum. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga ini kucing yang sama. Oke, back to topic. Nah sekarang nih tren nih di TikTok mah udah parah dah, udah gila-gilaan. Lu lihat lah yang upload tiap hari udah kayak orang gila. Di Facebook kok gue lihat juga mulai ikut-ikutan orang nih PP-PP-nya, terus pada posting-postingin picture-picturenya. Gua nggak tahu deh di YouTube bisa apa kagak nih yang ikut-ikutan begini. Cuman kalau dibilang dia apa bisa ngikutin trennya Yonakama, itu gua nggak tahu karena Yonakama kan lu tahu sendiri satu dunia. Ya apa orang Indonesia bisa nge-influence satu orang satu dunia juga buat ngikutin PP Kucing Ramadan? Ya gue juga nggak tahu, tinggal waktu aja yang ngejawab. Terus kalau dari segi konteks, sebenarnya sih konteksnya sama aja sama Yonakama. Itu tentang saling fallback-fallbackan, ternak follower, ada juga ternak ID. Cuman ini dibalut dalam bentuk suatu tren sama orang-orang. Cuma kalau ada kejadian kayak begini, yang gedek itu yang tukang jualan ID TikTok.
Lu bayangin aja pas Yonakama gue tanya-nanya, itu ID TikTok itu turun harganya 50-60%. Sekarang ada beginian juga, gimana mereka nggak mau gedek? Terus kalau lu mikir emang masih ada sih ya bang yang sekarang tuh mau ngebeliin ID TikTok. Banyak gila lu. Temen gue aja mau jualan di TikTok tuh, di TikTok live. Dia daripada susah payah bikin cari-cari follower, dia tinggal beli, katanya lebih praktis. Atau orang mau jadi TikToker daripada susah payah, mendingan gue beli akun TikTok aja yang udah gede, kan toh jadi gampang. Dan gak ada yang larang juga kan. Emang kok gue lihat beginian emang ada market-marketnya tersendiri. Sama gue ada mikir jangan-jangan yang mulai tren-tren begini nih orang yang jualan ID nih, cuma ditimbun sama dia. Kalau udah lewat nih musim-musimnya beginian, baru dijual, bisa dijual mahal. Ya gak ada yang tahu lah, itu cuma ada pikiran gue, jangan-jangan nih. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.